Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 13 bagian pertama. Jangan lupa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, ma hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fabima naqo. Huruf qaf dihukumi dengan qalqalah sughra. Sebab huruf qaf sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Fabima naqdihim. Berikutnya ada hukum idgham mimi. Sebab mim sukun bertemu huruf mim yang berharokat, maka cara bacanya mim yang sukun dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi di sini ada bunyi M yang ditahan. Naqdihim Mi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Misa. Sa ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf ta panjang 2 harokat. Mitsaqahum. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf lam, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Mitsaqahum la'anna. Nun tasydid ini dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, jadi bunyi N tahan sampai ada suara masuk hidung. La'anna. Nah hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab ada baris fathah tegak di atas huruf nun. Cara bacanya panjang nunnya 2 harokat. La'annahum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. La'annahum wa ja'al. Lam sukun ini dinamakan dengan lam mutlak karena di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra, maka lam sukun harus dibaca jelas. Wa ja'alna. Na dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Wa ja'alna qulu. Lu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Qulubahum. Hum. Ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf qaf, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Qulubahum qa. Qa dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena huruf qaf berbaris fathah panjang, maka kita panjangkan qafnya ini 2 harokat.
Qasiyah. Tak marbutah jika berhenti jadi hak sukun ya. Qasiyah. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Yuharri. Ra ini dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasrah, jadi bacanya tipis. Yuharrifu. Fu hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Yuharrifunal. Kemudian selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Al-kalima'am. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah kamil. Karena nun sukun menghadapi huruf mim, maka bunyi nun masuk ke mim, am disertai dengungan. Kenapa disebut kamil? Karena masuknya nun ke mim sempurna. Jadi nun sama sekali sudah tidak meninggalkan sifat apapun ketika masuk ke huruf mim. Jadi kalau ada dengung dari mim asalnya. Ammawa. Wa dinamakan dengan mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka waw panjang 2 harokat. Mawadhi'ihi. Hi dihukumi dengan mad silah qasirah karena hak dhamir diapit 2 huruf hidup yaitu ain dan waw, dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak dhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Mawadhi'ihi. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti maka mundur 1 atau 2 kalimah sebelumnya. Wa nasu. Su mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf sin panjang 2 harokat. Wa nasu hazzam. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka tanwin masuk ke mim, hazzam disertai bunyi dengung. Hazzam mimma. Mim kedua dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung. Mimma. Ma dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka mim panjang 2 harokat. Mimma dzukiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Dzukiru. Ru dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Dzukiru bih. Ha kalau berhenti walaupun barisnya panjang jadi sukun ya. Bih. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima mawadhi'ihi wa nasu hazzam mimma dzukiru bih.
Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.